Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, dimanapun Anda berada, kita akan membahas satu istilah yang istilah ini juga diperkenalkan oleh orang-orang liberal, yakni tentang yang namanya feminisme. Feminisme adalah gerakan di Eropa awalnya untuk membela hak-hak wanita, karena wanita di sana ditindas. Wanita di sana diperjualbelikan, wanita di sana direndahkan. Maka muncullah gerakan untuk membela hak-hak wanita, sehingga mereka berpendapat bahwa wanita dengan pria setara. Tidak boleh merasa laki-laki lebih mulia dari perempuan dan sebaliknya. Akan tetapi wanita dianggap setara. Bahkan laki-laki tidak boleh menguasai atau mengatur wanita. Apalagi ada istilah seperti dalam Islam, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin rumah tangga itu laki-laki. Itu bertentangan dengan semangat feminisme. Maka kita akan coba lihat, kita akan bedah bagaimana feminisme dalam pandangan Islam. Feminisme adalah potret buram sistem di sana, di barat, yang wanita menjadi korban akibat kemajuan peradaban di sana. Tetapi dalam Islam, nggak usah cerita tentang bagaimana Islam memuliakan wanita. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti kecuali kepada selain Allah dan Rasulnya?" Maka kemudian Rasul mengatakan, ibumu. Lantas ibumu. Lantas ibumu. Bahkan dikatakan di dalam Islam, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Bahkan dikatakan, jika, kata Rasulullah, kalian memiliki dua anak wanita dan dua-duanya solihah, maka orang tuanya akan tidak pernah kecipratan api neraka. Kecipratan saja tidak, apalagi masuk. Bahkan di dalam Islam, seorang wanita yang dia membesarkan anak-anaknya, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku seorang wanita yang sudah menikah. Kepada siapa aku berbakti selain kepada orang tuaku?" Maka Rasul menjawab, "Engkau sudah menikah?" "Ya, sudah menikah." "Suamimu?" "Suamiku kepada siapa dia berbakti kalau demikian?" "Ibunya." Masya Allah. Jadi di dalam Islam, nggak usah kemudian dipertanyakan tentang bagaimana mulianya wanita dalam pandangan Islam. Jadi kalau Barat mencari kemuliaan, wajar. Karena memang peradaban mereka menyisakan sampah-sampah kemuliaan. Tidak akan pernah wanita dimuliakan dalam zaman mereka. Tetapi dalam Islam, wanita amat sangat dimuliakan. Bahkan seorang wanita yang kemudian dia melahirkan, kemudian dia wafat, pahalanya setara dengan syuhada. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, waspada ide feminisme. Tujuannya, pertama, bias gender. Kalau laki-laki boleh main bola, perempuan juga boleh main bola. Kalau laki-laki boleh angkat barbel, perempuan juga bisa angkat barbel. Kalau laki-laki bisa bungee jumping, perempuan juga boleh bungee jumping. Kalau laki-laki boleh jadi kepala negara, maka perempuan juga boleh jadi kepala negara. Maka tidak ada yang tidak boleh dalam pandangan feminisme. Tetapi dalam pandangan Islam tidak. Laki-laki dengan perempuan sama-sama mulia karena ketakwaannya, kecuali ketakwaannya lah yang membedakan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Laki-laki diberikan kewajiban, yang kewajiban itu perempuan juga diberikan dengan porsi masing-masing. Alangkah indahnya Islam. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, kepada siapa lagi kita meminta, kepada siapa kita memohon, kecuali kepada Islam dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas mengatur hidup kita. Lantas jika seorang wanita mengadopsi ide-ide feminisme yang katanya memperjuangkan hak asasi manusia, keliru. Justru ide ini akan menjerumuskan wanita ke dalam lembah penghinaan yang paling dalam. Karena wanita akhirnya menghancurkan kodratnya sendiri sebagai fitrah keibuan. Mereka justru akan jauh dan semakin jauh dari agamanya, bahkan menolak agamanya, dan ujung-ujungnya mereka akan meninggalkan agamanya. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, mulai hari ini, mari kita pelajari Islam, kita kaji Islam secara mendalam, sehingga kita tahu dan semakin cinta, semakin jatuh cinta kita kepada Islam. Betapa mulianya Islam memuliakan seorang wanita. Dan yang kedua, tidak perlu kita diatur oleh selain Islam, apalagi oleh pendapat-pendapat pemikiran isme-isme selain kemudian Islam. Yang ketiga, marilah kita berdakwah untuk menyadarkan saudara-saudara kita bahwa ada upaya besar di luar sana untuk menjauhkan Islam dan umatnya. Semakin jauh Islam dari umatnya, maka target mereka tercapai sudah. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.